Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sirja sekalian, innal hamdalillah na'maduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Siroja yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dalam bulan suci ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat tersebut, kita bisa mengetahui kalau tujuan utama berpuasa itu adalah untuk menjadikan kita orang yang bertakwa. Tapi apa sih hubungan antara berpuasa dengan meningkatkan takwa? Berpuasa itu mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan mengendalikan emosi. Rasulullah SAW bersabda, berpuasa itu adalah perisai. Jadi barang siapa ia yang berpuasa, maka sesungguhnya janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia berteriak-teriak. Jika ada yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berbicara, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Sahabat Siroja yang dirahmati Allah, dari hadis tadi kita belajar bahwa berpuasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetapi berpuasa juga menahan diri dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik dan melakukan kegiatan yang tidak baik. Dari hadis tadi kita juga belajar bahwa seseorang yang berpuasa harus bisa menahan emosinya. Ketika dia dihina, maka dia tidak membalas. Ketika dia marah, maka dia bisa menahan diri. Dan ketika dia tersinggung, maka dia tetap sabar dan tetap diam. Tapi mengapa sih mengendalikan emosi sangat penting? Karena biasanya emosi yang tidak terkendali itu bisa merusak banyak hal, seperti persahabatan antar teman, bahkan anggota keluarga yang tidak bisa mengendalikan emosinya biasanya bisa saja bertengkar dengan anggota keluarga yang lain. Yang paling buruk, emosi yang tidak terkendali bisa mengurangi pahala puasa seseorang. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia marah. Dari situ, kita bisa tahu kalau orang yang kuat itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menahan diri ketika dia amarah. Sahabat Siroja yang dirahmati Allah, berpuasa merupakan latihan yang panjang, sampai 1 bulan panjangnya. Bayangkan jika selama 1 bulan kita berpuasa Ramadan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi kita. Maka sudah pasti setelah bulan Ramadan berakhir, kita akan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih tenang, serta lebih bijak dalam mengendalikan emosi. Selain itu, ada juga beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melatih pengendalian emosi kita selama berpuasa. Yang pertama, selama berpuasa, kita harus selalu mengingat bahwa kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita hampir kehilangan kendali atas amarah kita akan selalu mengingat jika kita sedang berpuasa kepada Allah. Jika kita marah, maka pahala puasa kita akan berkurang. Maka kita bisa menahan amarah kita karena motivasi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diam dan menghela nafas selama beberapa saat. Kita itu harus selalu berpikir sebelum kita berbicara kepada orang lain. Karena jika kita mudah terpancing dengan perkataan atau perbuatan orang lain, maka kita akan sulit mengendalikan emosi kita. Oleh karena itu kita harus berpikir sebelum berbicara. Yang ketiga,
kita harus selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih mudah dalam mengendalikan emosi. Yang keempat, kita harus menjauhi hal-hal yang bisa memicu emosi. Misalnya suatu perdebatan yang kurang penting. Biasanya ketika kita sedang ngobrol atau berbicara dengan teman-teman, muncul perdebatan yang sebenarnya tidak terlalu relevan, tapi kita mengikuti karena hanya untuk seru-seruan dan ikut mengobrol dengan mereka. Padahal perdebatan tersebut bisa memicu amarah kita dan bisa berbahaya untuk pahala puasa kita karena bisa mengurangi pahala puasa kita. Sahabat si Roja sekalian, marilah kita jadikan puasa Ramadan kali ini bukan hanya momen untuk menahan rasa lapar dan dahaga, tapi juga momen untuk melatih pengendalian emosi kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih dewasa setelah bulan Ramadan kali ini. Bayangkan jika kita bisa menahan diri selama seharian penuh dari berpuasa, maka setelah Ramadan sudah pasti kita bisa mengendalikan diri hanya dalam waktu beberapa menit jika kita terpicu amarahnya. Misalnya ketika kita dihina, sudah pasti kita bisa menahan diri karena kita sudah pernah menahan diri selama kita berpuasa selama berjam-jam. Sahabat si Roja yang dirahmati Allah, semoga setelah bulan Ramadan ini berlalu, kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih bijak, serta pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kultum kali ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma manis untuk berbuka. Tahan amarah selama berpuasa agar hati bersih penuh takwa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.